Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbika la mubaddila likalimatih walan tajida min dunihi multahada. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah wala ta'du aynaka anhum turidun zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrilna. Astaghfirullahaladzim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah wala ta'du 'aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawah wa kana amruhu furuta. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa hudaw wa nuran wa rahmah wa dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma afrigh 'alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma faqqihna fid din. Allahumma 'allimnal kitab. Allahumma aslih lana fi dinina wa wasi' lana fi darina wa barik lana fi rizqina. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma ansur man nasarad din wahdhul man khadalal muslimin. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal istiqamah wa husnal khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Para muslimin rahimakumullah, kemarin sudah dibacakan ayat selanjutnya dari surat Al-Kahfi, yaitu ayat 27 ya, yang bunyinya seperti yang sudah dibacakan tadi. Watlu, dan bacakanlah wahai Rasulullah, ma'uhiya, apa yang telah diwahyukan, ilaika kepadamu, min kitabi rabbika, kitab Tuhanmu itu, yakni Al-Quran. La mubaddila, tidak ada pengganti, tidak ada yang bisa mengganti, tidak ada yang bisa merubah, li kalimatihi, bagi kalimat-kalimatnya, bagi kalimat-kalimat Allah. Dan kalau kamu Muhammad tidak mau membacakan Al-Quran ini kepada manusia, ya,
kamu nanti akan aku siksa juga sama dengan manusia yang lain. Walan tajida, dan kalau sudah Allah siksa, walan tajida, dan tidak akan engkau mendapati min dunihi, dari selain dia Allah, multahada, tempat berlindung. Sebenarnya sudah terangkan kemarin, makna ayat ini menurut para ahli tafsir adalah kata-kata watlu dan bacalah atau bacakanlah. Boleh diartikan bacalah, boleh diartikan bacakanlah. Ya, ini kalau Imam Al-Baghawi mengatakan waqra, watlu diartikan waqra, dan bacalah. Siapa yang diperintah oleh Allah untuk membaca? Awalnya, asalnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau yang menerima wahyu dari Allah, ya, melalui malaikat Jibril secara langsung. Dan bacakanlah ya Muhammad ma uhiya ilaika min kitabi rabbika, apa yang telah diwahyukan kepadamu dari kitab Tuhanmu, yakni Al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an. Jadi ayat ini perintah kepada Nabi kita dan juga kepada kita semua umatnya. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau umat Islam ini diperintah oleh Allah untuk membaca tilawah Al-Qur'an. Bedanya qara'a yaqra'u dengan talayatlu, sama-sama dalam bahasa kita artinya membaca. Kalau qara'a yaqra'u, membaca, itu hanya membaca saja, enggak paham dia artinya apa. Seperti anak-anak kita yang belum pernah diajari makna-makna ayat-ayat Al-Qur'an, ya mereka bisa menghafal juz 30 hafal semuanya, juz 29 hafal semuanya. Tapi disuruh menerangkan enggak bisa, enggak tahu, karena mereka belum diajari maknanya. Lah kalau tilawah yang berasal dari kata talayatlu, tilawatan, itu artinya membaca tapi dengan memahami apa yang dia baca. Membaca tapi paham apa yang dia baca. Itu tilawah. Nah, di sini Allah menyuruh kepada Nabi kita untuk tilawah, dan tilawahilah Al-Qur'an itu wahai Rasulullah. Wattaba'a ma fihi, dan ikutilah apa yang ada di dalamnya. Jadi setelah kita membaca Al-Qur'an, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, para muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, setelah kita masing-masing setiap hari atau setiap minggu sekali baca Al-Qur'an, kalau di sini biasanya surat Al-Waqiah, surat Al-Mulk, kemudian surat Yasin, dibaca setiap pekan sekali, tiap hari Ahad atau tiap hari Jumat. Tapi kalau sampean enggak ngerti artinya, itu baru dalam tingkatan qara'a yaqra'u, baru membaca begitu saja. Kalau bacaannya benar, setiap hurufnya dapat 10 pahala. Kalau bacaannya salah, saya enggak tahu dapat pahala apa enggak tahu. Ya, tapi Nabi mengatakan kepada kita, bacalah Al-Qur'an seperti sebagaimana dia diturunkan dulu. Nah, kita tidak menyaksikan turunnya Al-Qur'an, para sahabat itu yang menyaksikan, sehingga mereka mendengar Al-Qur'an langsung dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan sampean sekarang ini mendengar bacaan Quran dari mulut si Sugeng ini, Sugeng atau Sugeng itu. Ya. Jadi setelah kita bisa membaca Al-Qur'an, lalu kita memahami maknanya. Setiap kata, setiap kalimat kita pahami apa sih artinya. Ini kan bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Bisa dipelajari? Oh, bisa sekali, gampang sekali. Buktinya saya ini loh, masih dulu nol putul, enggak tahu apa-apa tentang Al-Qur'an, baca huruf Arab aja enggak bisa. Kalau baca Al-Qur'an yang dibaca tulis huruf Latin yang di bawahnya itu. Kan dulu ada Al-Qur'an, sekarang juga malah banyak Al-Qur'an tulisan bahasa Arab, di banyak ada bacaan tulisan Latinnya toh. Nah, dulu saya kalau baca Al-Qur'an itu tulisan Latinnya itu yang dibaca. Ya mesti salah. Mesti salah-salah. Tapi karena belajar bisa, karena membiasakan diri jadi bisa. Jadi ayat ini menyuruh pada kita supaya kita tilawah Al-Qur'an. Tilawah itu artinya membaca, memahami maknanya, kemudian mengikuti ajaran yang ada di dalamnya. Begitu kata Imam Al-Baghawi makna dari watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Sampai di sini paham? Ada yang mau bertanya? Belum bisa tanya, belum ada yang tahu.
apa yang mau ditanyakan. Ya, kalau Ibnu Katsir dalam menerangkan ayat ini, ayat yang berbunyi watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik, dan bacakanlah apa yang telah diwahyukan dari kepadamu dari kitab Tuhanmu. Kata Ibnu Katsir, makna kalimatnya adalah yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman amiran rasulahu, menyuruh kepada rasulnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau rasulahu alaihi salatu wasalam bitilawati kitabihi. Loh, ini loh tafsirnya itu dari Ibnu Katsir. Watlu, dan bacakanlah, ini adalah baca tapi mengerti isinya. Kalau kita lagi belajar itu belajar Iqra, itu lagi belajar baca Al-Qur'an, enggak paham isinya, maknanya enggak tahu, baru mulai belajar Al-Qur'an. Ya. Nah, kita kalau sudah bisa baca Al-Qur'an, ditingkatkan ilmunya, ditambah dengan tilawah. Tilawah itu membaca dan memahami maknanya. Dengan ayat ini kata Ibnu Katsir, Allah menyuruh Rasulullah SAW untuk tilawah kitabnya, kitab Allah Al-Aziz, kitab Allah yang maha gagah perkasa. Kemudian bukan hanya membaca, beliau juga diperintahkan wa iblaghihi, dan menyampaikannya ilan nas, kepada manusia. Lalu kalimat berikutnya berbunyi la mubaddila li kalimati, la mubaddila li kalimati, dan tidak ada yang bisa mengganti, mengubah kalimat-kalimat Allah. Ya, ini sudah terangkan kemarin ya, tidak bisa mengganti. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa mengganti Al-Qur'an ini dengan yang lainnya. Undang-undang yang terbaik itu ya undang-undang ciptaan Allah. Apa itu undang-undang ciptaan Allah? Ya Al-Qur'an ini, Pak, Bu. Kalau kita semua orang muslim di negara Kesatuan Republik Indonesia ini paham isi Al-Qur'an, DPR tuh enggak perlu ada. Bubarkan itu. Enggak perlu ada DPR. Ya, undang-undang pemilu, undang-undang parlemen itu perlu dirubah lagi itu. Kalau mau baik negara ini, yang berhak menjadi anggota DPR kalau mau dipertahankan tetap ada, tidak dibubarkan, ganti itu anggota DPR itu. Ganti dengan orang-orang yang kompeten, yang berilmu, yang beriman dan berilmu. Beriman itu artinya dia beragama dan dia takut kepada Tuhannya. Kemudian berilmu, minimal untuk jadi anggota DPR pusat itu S3 gitu. Enggak boleh lulusan SD, SMP, SMA, enggak boleh. Gitu. Jadi para partai-partai itu kalau mau mencalonkan anggota partainya yang S3, S2, S1. Itu S1 di kabupaten, S2 DPRD provinsi, ya, S3 DPR pusat sana. Para doktor, para profesor. Dulu di zaman Soeharto yang sampeyan hina-hina terus, dibilang dulu beliau itu adalah presiden yang koruptor. Mana korupsinya beliau, mana? Enggak ada. Tidak terbukti, katanya punya simpanan harta banyak di Swiss sana. Dilihat sana enggak ada. Tidak terbukti beliau sebagai koruptor, dan beliau berjasa. Memang dulu dikenal Orde Baru adalah orde yang represif. Tapi ada baiknya beliau mengangkat menteri itu yang kompeten. Menteri-menteri Soeharto itu, Presiden almarhum Soeharto itu, dulu itu semuanya itu profesor doktor di bidangnya masing-masing. Kalau enggak jenderal gitu. Sekarang ini artis cuma bisanya joget jadi anggota DPR. Begitu gajinya dinaikkan yang joget, biasanya joget kok. Tidak tahu rakyatnya banyak yang miskin, banyak yang cari uang susah. Enak-enak mereka menari-nari di atas penderitaan orang lain. Kenapa bisa begitu? Ya karena mereka enggak paham agama. Orang-orang yang duduk di DPR itu mayoritas enggak paham agama itu. Saya berani taruhan saya. Suruh datang ke sini orang-orang anggota DPR itu satu persatu dari partai manapun mereka. Suruh ketemu sama saya di sini. Ini bukan saya menantang atau sombong, bukan. Saya ingin menguji paham enggak sampai sama Al-Qur'an ini. Paham enggak sama Islam ini kalau Anda beragama Islam. Ya. Jadi ini Al-Qur'an ini adalah pedoman hidup manusia, bukan hanya pedoman hidup umat Islam. Umat Islam wajib, umat yang lainnya terserah. Mau percaya boleh, enggak percaya juga enggak apa-apa. Allah enggak memaksa kok.
Ya. Jadi saudara sekalian, ayat ini menyuruh kepada kita untuk tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran dan mengerti isinya. Ya, kemudian walan tajida, dan engkau Muhammad tidak akan mendapatkan. Ini Allah pakai kata-kata lan, bukan wala. Di depannya semuanya pakai kata wala. Nih. Ya. Nih, la mubaddila dan seterusnya di depannya gitu. Tapi untuk ini Allah tidak menggunakan kata lam la atau lam alif ini, tapi lan, lam nun sukun, lam fathah nun sukun. Lan itu artinya tidak akan selama-lamanya. Itu lam lil abad namanya ini. La lil abad, lam lil abad. Tidak yang berarti selamanya. Muhammad, kalau kamu Muhammad, ini Nabi Muhammad SAW sendiri diancam oleh Allah. Kalau kamu Muhammad tidak mau membacakan Al-Quran kepada manusia, kamu tidak akan mendapatkan walan tajida min dunihi, dari selain dia Allah, multahada, tempat perlindungan. Gak ada tempat perlindungan nanti di akhirat. Di sini juga sama, di dunia juga tidak ada tempat berlindung yang terbaik kecuali Allah. Ya. Jadi Nabi kita sudah diancam oleh Allah. Makanya kemudian kalimat berikutnya ini sudah diterangkan ya. Diterangkan secara jelas oleh Imam Ibnu Jarir ini yang kemarin sudah saya sampaikan juga. Ya, ini loh. Ya, kata Imam Ibnu Jarir, kesimpulan ayat ini adalah, saya juga suka baca tafsir Ibnu Jarir, tapi kadang-kadang penjelasan beliau itu bertele-tele. Satu kata sebetulnya cukup satu hadis saja. Beliau kemukakan semua hadis, banyak. Jadi capek kalau baca tafsir Ibnu Jarir itu. Hanya untuk memahami satu kalimat saja. Tapi bermanfaat. Nah, beliau orang berilmu ini Ibnu Jarir ini ya. Berkata, qala Ibnu Jarir, telah berkata Imam Ibnu Jarir, ahli tafsir Al-Quran yang meninggalnya tahun 310 Hijriah. Beliau mengatakan ayat ini maksudnya yaqulu, Allah Ta'ala berfirman, in anta ya Muhammadu, jika engkau wahai Muhammad, lam tatlu, engkau tidak mau membacakan Al-Quran ini, tidak mau tilawah, tidak mau baca dan tidak mau membacakan ma'uhiya ilaika, apa yang diwahyukan kepadamu, min kitabi rabbika, dari kitab Tuhanmu ini, yakni Al-Quran ini, fa innahu, maka ketahuilah sesungguhnya la malja'a walan tajida min dunihi multahada, maksudnya la malja'a, tidak ada tempat berlindung. Ya, la malja'a, tidak ada tempat perlindungan, tidak ada tempat berlindung, laka bagimu Muhammad, minallah, dari Allah. Jadi Nabi kita diancam oleh Allah ini. Makanya Nabi kita membacakan Al-Quran, walaupun waktu beliau menyampaikan Al-Quran dibenci semua orang Mekah waktu itu. Bukan hanya tetangga beliau kanan kirinya, semua orang Mekah yang tadinya menghormati, menyanjung-nyanjung beliau berbalik memusuhi dan mau membunuh pada akhirnya. Gara-gara menyampaikan Al-Quran ini kepada orang Mekah. Itu. Makanya kemudian turun ayat berikutnya yang bunyinya seperti ini. Kama qala ta'ala, ayat ini adalah sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-An'am. Ya, bunyi ayatnya begini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas wallahu ya'simuka minan nas. Ini surat Al-Maidah, bukan Al-An'am, saya salah. Al-Maidah surat yang kelima ayat 67. Itu turun jauh sesudah turunnya surat ini, surat apa namanya, Al-Kahfi. Al-Kahfi kan surat Makiyah. Al-Maidah itu surat Madaniyah. Beberapa tahun kemudian, jauh beberapa tahun sesudah turun surat Al-Kahfi, itu turun ayat di belakangnya yang berisi perintah yang sama kepada Rasul khususnya. Ini ayatnya berbunyi, ya ayyuhar rasul, wahai Rasul, maksudnya wahai Muhammad Rasulullah SAW, balik, sampaikanlah
ma unzila ilaik, apa yang telah diturunkan kepadamu, mir rabbik, dari Tuhanmu. Sampaikanlah kitab Al-Quran ini yang sudah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Wa illam taf'al, dan jika engkau Muhammad tidak memperbuat, tidak melakukan perintah Allah ini, menyampaikan Al-Quran kepada manusia, fama ballaghta risalatah, maka tidaklah engkau dianggap telah menyampaikan risalahnya, risalah Allah. Risalah Allah itu apa? Ya Al-Quran ini, Al-Islam ini. Wallahu ya'simuka minan nas. Jangan takut Muhammad, kamu sampaikan Al-Quran, jangan takut kepada manusia. Allah yang akan melindungi kamu dari manusia itu. Wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah itu yang akan melindungi kamu dari manusia. Makanya Nabi kita mau dibunuh waktu di Mekah, oleh Allah dilindungi dengan caranya. Nah, rumah Nabi kita sudah diintai sejak siang hari, diintai terus. Nah, Muhammad kemana nih? Sudah di rumah belum? Sudah di dalam rumah ini. Muhammad sudah di dalam rumah, kita tunggu sampai dia keluar, kita bunuh dia rame-rame. Itu sudah dikepung rumah beliau. Tapi oleh Allah dibikin penjagaan itu mengantuk semuanya. Lalu beliau pergi keluar rumah, gak ada yang tahu. Ali bin Abi Thalib suruh tidur di tempat beliau biasa tidur. Lihat Ali, kamu tidur di situ ya. Ya, udah Nabi kita pergi hijrah ke Madinah, jalan kaki lagi. Saya belum pernah menjalani seperti apa yang sudah dijalani oleh Rasulullah. Jalan kaki dari Mekah ke Madinah. Coba nih kapan-kapan pengen umroh 30 hari sudah. Ya, umroh 30 hari, tapi lakukan jalan kaki dari Mekah sampai Madinah. Itu dulu Nabi kita menempuh kayak begitu. Dan dulu belum ada jalan raya seperti sekarang. Padang pasir, Pak, batu-batu padang pasir. Nabi kita mengalami seperti itu gara-gara menyampaikan Al-Quran. Memang resiko menyampaikan Al-Quran akan dimusuhi orang. Kalau menyampaikan agama ini apa adanya, gak pakai dirubah-rubah, gak pakai dipoles-poles, sampai akan dimusuhi oleh orang. Itu Nabi kita sudah dikasih tahu sebelumnya. Muhammad, kalau kamu akan sampaikan ini kepada orang, kamu akan dimusuhi oleh orang. Betul itu. Kecuali kalau kita menyampaikan agama ini dihias-hiasi, Islam dihias-hiasi dengan tari-tarian, dengan apalagi gitu, orang senang. Nanti senangnya bukan kepada Islamnya, senangnya kepada tari-tariannya itu. Tuh ya, jadi menyampaikan Al-Quran itu apa adanya, sampaikan, jangan ditambah, jangan dikurangi. Ini ayat ayat lain yang menyuruh Nabi kita, yang Allah menyuruh Nabi kita untuk menyampaikan Al-Quran kepada manusia. Balligh ma unzila ilaika, kata Allah. Ada lagi ayat yang lain, wa qala ta'ala, dan telah berfirman juga Allah Ta'ala. Ayat lain yang menerangkan wajibnya membaca Al-Quran. Tadi surat Al-Kahfi ayat 27, kemudian surat Al-Ma'idah ayat 67, khusus untuk Rasul. Nah sekarang ayat yang lainnya lagi yang menerangkan wajibnya orang membaca, mempelajari, memahami Al-Quran. Dan itu adalah ilmu nomor 1 yang harus dipahami, dimengerti oleh semua muslim. Seperti kata Nabi Muhammad SAW, ala ilmu salasah, ilmu itu cuma 3. Apa itu? Yang pertama ayatun muhkamatun, ayat-ayat yang muhkamat. Ayat mutasyabihah tidak termasuk. Yang kedua wa sunnatun qaimah, dan sunnah yang tegak, sunnah yang diamalkan, sunnah Nabi yang diamalkan. Yang ketiga wa faridatun adilah, dan ilmu faraid yang adil, ilmu bagaimana membagi harta warisan dengan adil, yaitu ilmu faraid, membagi harta warisan seperti yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Tuh ya. Harta warisan harus dibagi menurut Al-Quran. Kalau dibagi menurut sampean sendiri, sekarang enggak usah menurut Al-Quran. Alah, apa Al-Quran itu enggak adil. Masa perempuan cuma dapat separuhnya, laki-laki dapat 1 bagian, perempuan cuma setengah bagian. Kita bagi sama rata. Nah, jadi lakinya berapa anaknya? Laki 3, binian 3, 6. Udah, harta bapak yang meninggal ini berapa? 6 juta. Udah bagi satu-satu.
Harta bapak berapa? 6 miliar. Ya sudah, satu orang 1 miliar. Sampean membagi harta warisan seperti itu, masuk neraka sampean. Ada ancaman dalam Al-Quran itu, nggak main-main ini soal membagi warisan ini. Surat An-Nisa, ini saya bacakan di suratnya biar percaya. Kalau nggak saya bacakan nanti nggak percaya. Wah, Sugeng itu ada aja. Oh, bagi warisan menurut kita kadang nggak boleh, menurut pengadilan negeri nggak boleh. Sampai membawa harta warisan ke pengadilan negeri dibagi menurut pengadilan negeri, masuk neraka sampean gara-gara itu. Mau percaya atau tidak terserah, pokoknya saya sampaikan. Ini ayatnya kalau sampean nggak percaya. Nih, ayat 13 dan 14 dari surat An-Nisa. Tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Setelah Allah berbicara mulai dari ayat 12 dan ke belakang sampai ayat 7 sampai ayat 12 dari surat An-Nisa, ayat-ayat tersebut ditutup dengan kalimat ini. Tilka hududullah, itu cara membagi harta warisan yang tersebut di atas tadi adalah hududullah, batas-batas Allah yang harus kalian ikuti, tidak boleh diterjang. Wa may yuti'illah, dan barang siapa mentaati Allah, taat kepada Allah di dalam membagi harta warisan, wa rasulahu, dan taat kepada rasulnya di dalam membagi harta warisan, yudkhilhu jannat, dia Allah yang akan memasukkan orang itu ke dalam surga yang tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, mengalir di bawah tempat-tempat tinggal yang ada di surga, sungai-sungai surga, mereka tinggal di dalamnya selama-lamanya. Wa dzalikal fawzul azim, dan itulah kemenangan yang besar. Sebaliknya, kalau orang taat kepada Allah dan Rasul dalam membagi harta warisan, dimasukkan ke dalam surga, kata Allah. Sebaliknya, wa may ya'sillaha wa rasulah, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududah, dan dia menerjang melampaui batas dari batas-batas Allah, melampaui batas-batas Allah, yudkhilhu nara, dia Allah sendiri yang akan memasukkan orang itu ke neraka, khalidan fiha, dia kekal di dalamnya, walahu azabum muhin, dan untuk dia azab yang menghinakan. Ini loh Pak, dalilnya orang membagi harta warisan nggak nurut Quran, nggak nurut hadis, masuk neraka, kekal di dalamnya Pak, nggak main-main loh. Jadi makanya harus belajar ilmu salasa, ilmu cuma 3. 1 ayatun muhkamatun, 2 sunnatun qaimah, dan yang ketiga wa faridatun adilah. Lalu Nabi mengatakan wa ma siwa dzalika, dan apa saja ilmu apa saja siwa dzalika, selain yang 3 itu tadi, fahuwa fadlun, maka itu hanyalah tambahan, itu hanyalah kelebihan. Yang orang boleh belajar, boleh tidak, kelebihan. Apa contohnya? Ilmu kedokteran seperti yang saya tempuh 8 tahun lebih saya sekolah kedokteran, hampir 10 tahun dengan cuti 1 tahun. Saya nggak bisa nggak bisa ikut kuliah karena nggak punya uang untuk bayar kuliah. Selang 1 tahun nggak kuliah. Jadi harusnya 8 tahun lulus, jadi dari 9 tahun tambah 1 tahun selang, 10 tahun baru selesai. Tuh. Jadi saudara, ilmu kedokteran itu ilmu yang baik kalau dipelajari oleh orang yang beriman. Kalau yang menjadi dokter itu orang yang beriman, dia pasti akan baik, nggak akan menipu pasiennya, nggak akan menakut-takuti pasiennya, nggak akan mengancam pasiennya. Kalau kamu nggak mau dioperasi, kamu mati loh. Dioperasi pun bisa mati kok, jangankan nggak dioperasi. Nggak usah lah nakut-takuti pasien.
Ya, bilang apa adanya, jujur saja. Jelaskan kepada pasien sejelas-jelasnya dengan baik, dengan santun. Ya, supaya bisa diterima. Terus ilmu yang lainnya, ilmu hukum, ilmu ekonomi, ilmu komputer, ilmu nuklir, ilmu hayat, ilmu biologi, ilmu matematika, ilmu apa lagi itu? Itu semuanya ilmu-ilmu yang kata Nabi siwa dzalika, selain Al-Qur'an itu. Fahuwa fadlun, itu adalah tambahan. Kalau kamu sudah mempelajari 3 ilmu tadi, paham, kau belajar ilmu yang lainnya, itu baru kamu benar-benar orang yang baik. Ya, berilmu dan dengan ilmu yang baik. Ya, begitu ya. Udah, kita kembali ke surat Al-Kahfi dulu. Ya, itu tadi dalam surat Al-Maidah. Ada lagi ayat lain yang menerangkan wajibnya mempelajari Al-Qur'an. Tersebut dalam surat Al-Qasas, surat yang ke-28 ayat 85. Bunyinya begini. Wa qala ta'ala, dan telah berfirman Allah Ta'ala, kata Ibnu Katsir, innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Inna, sesungguhnya, alladzi, Allah yang farada, telah mewajibkan, alaika, kepadamu Muhammad, Al-Qur'ana, Al-Qur'an itu, Allah yang sudah mewajibkan kepadamu membaca dan mempelajari dan mengamalkan dan menyampaikan Al-Qur'an kepada manusia. Laradduka, sungguh dia akan mengembalikan engkau Muhammad ila ma'ad, ke tempat kembali, yaitu akhirat. Maksud ayat ini, kata Ibnu Katsir, wahai Muhammad, sa'iluka, ya, orang bertanya kepadamu amma, tentang apa yang farada alaika, apa yang Allah fardukan kepadamu, min iblahir risalah, dari penyampaian risalah atau Al-Qur'an ini, Al-Islam ini. Jadi ada orang yang bertanya kepada kamu Muhammad tentang kewajiban kamu menyampaikan Al-Qur'an. Siapa yang menyuruh kamu begitu Muhammad? Allah yang nyuruh. Kalau enggak disuruh oleh Allah, Nabi kita enggak menjalaninya. Nabi kita itu menderita hidupnya selama di Mekah itu. Tapi beliau tetap sabar. Sampai di Madinah baru beliau agak lega sedikit. Karena orang-orang Madinah menerima dengan baik Al-Qur'an ini. Makanya Nabi mengatakan nanti di hari menjelang hari kiamat, ketika Dajjal datang, satu-satunya kota atau wilayah yang tidak bisa dimasuki Dajjal itu cuma kota Madinah. Mekah aja dimasuki kok, Madinah nggak bisa. Dajjal nggak bisa masuk ke sana. Ya, jadi begitu saudara sekalian. Ini ayat yang ke-27. Sekarang kita masuk ke ayat 28. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Wasbir, dan sabarkanlah, nafsaka, dirimu wahai Rasul, ma'a, bersama, alladzina, orang-orang yang yad'una, mereka berdoa kepada rabbahum, Tuhan mereka, bil ghadati, di waktu pagi, wal asyi, dan di waktu petang. Mereka itu berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah di pagi dan petang. Dengan apa niatnya? Yuriduna wajhah, mereka menginginkan wajah Allah, maksudnya keridhaan Allah. Nih Muhammad, kamu sabar ya, tinggal bersama orang-orang yang miskin-miskin itu. Karena kebanyakan orang yang mau menerima Islam ini kebanyakan orang miskin, Pak. Kalau orang sugih nggak mau menerima Al-Quran nih Pak. Kalau nggak percaya sudah aja tangguh tadi orang yang terhormat, yang kaya raya itu, suruh ngaji ke sini. Nggak mau mereka, jangankan ke sini, kota kecil begini. Di Jakarta itu banyak orang-orang pintar, orang-orang alim, ulama banyak di sana. Nggak ada di antara mereka itu yang pintar-pintar, yang kaya raya itu, yang mau ngaji seperti ini ngaji kayak gini ini. Bukan pengajian, ngaji, bukan pengajian. Pengajian, kalau anak saya dulu waktu kecil bilang pengajian itu beda dengan ngaji. Kalau pengajian itu sampai datang duduk mendengar orang ceramah sampai selesai pulang udah. Apa yang juga sampaikan nanti? Nggak tahu. Aku tadi ngobrol, aku ngeliatin ceramah aja terus gini. Ih, cantiknya orang itu. Gitu. Nah.
Pulang nggak paham, balik lagi kebiasaannya. Kita bukan diwajibkan pengajian, diwajibkan ngaji. Ngaji itu belajar langsung menghadapi Al-Quran yang dikaji dan hadis yang dikaji dan kitab-kitab fikih dan kitab-kitab yang lainnya. Banyak ilmu agama yang belum kita sampaikan di sini, Pak. Ya. Jadi sabarkanlah diri Muhammad bersama orang-orang miskin itu yang mereka berada di masjid pagi dan petang berdoa kepada Allah, mencari keridhaan Allah. Wala ta'du ainaka anhum, wala dan janganlah ta'du engkau Muhammad memalingkan ainaka pandangan matamu anhum kepada mereka orang-orang sugih. Kamu jangan melihat orang-orang sugih itu. Kenapa? Karena turidu kamu menginginkan zinatal hayatid dunya. Kamu jangan memalingkan matamu kepada orang-orang yang kaya yang hanya karena kamu menginginkan perhiasan kehidupan dunia. Jadi Nabi kita dilarang, Pak, mengikuti kemauan orang-orang sugih itu, dilarang. Mereka itu hidup untuk mencari kesenangan dunia saja, Muhammad. Makanya ketika gajinya naik 3.000 sehari, joget mereka. Siapa yang gak seneng? Ya boleh-boleh saja para pemerintah yang terhormat, Bu Sri Mulyaningsih yang terhormat, boleh-boleh saja menganggarkan segitu. Gaji dewan 3 juta sehari, tapi rakyatnya dikasih 5 juta sehari satu orang. Nah itu boleh. Mau sampean dikasih 5 juta sehari? Mau banget. Data penduduk sampai ini berapa? Setiap orang kasih 5 juta sehari loh. Anggota dewan boleh dapat 3 juta sehari. Karena anggota DPR itu pelayan rakyat, wakil rakyat, katanya begitu. Pelayan itu, pelayannya rakyat itu dilayani. Oh kamu kurang makanan nih, saya kasih makan 5 juta sehari ya. Satu orang loh. Kalau si Uji ini istri satu ya. Satu, jangan tambah loh ya. Ya, terus anaknya 2, 4 orang, 4 ikung satu rumah. 20 juta sehari, mau enggak, Uji? Oh, enggak mau nyapu masjid lagi nanti dia. Dah sampai sini aja dulu, kita lanjut besok pagi ya. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.